Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah masa-masa sebelum sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Minggu Sekagesima. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengalahkan maut dan kejahatan. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami oleh Roh Kudus, agar kami ikut serta memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemerdekaan di dunia ini. Sadarkanlah juga pemimpin-pemimpin kami, agar sungguh-sungguh menegakkan hukum, keadilan, dan keamanan di negeri ini, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25 ayat 1. Ya Allahku di cahyamu.
tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama. Dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati,
marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan yang menderita karena dosa-dosa kami berkenan mengampuni segala dosa kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan tindakan pembenaran-Mu atas kami. Karena itu ya Tuhan, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mulai. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B dari Lembah Sengsaraku. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan. Dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Berita pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung berajak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan berajak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat
memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Marilah menyerahkan persembahan syukur dan perpuluhan kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Sembata maohe sumangi Yehova maandreke fahobu sumangeni ohe makemu ya ezumangi fasembata soroi badedema maandeke fahobu zumangeni ohe makemu ya ezumangi fasembata mawasi Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami ucapkan kepadamu, kalau Engkau telah tolong dan berkati kami sepanjang minggu ini. Engkau telah berkati pekerjaan usaha kami dan juga keluarga kami. Dan dari berkat yang telah kami terima dalam minggu ini, sebahagian kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Untuk itu Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu kiranya Engkau menerima persembahan kami dan juga persepuluhan kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan di surga.
Bagi yang telah memberikan persembahan ini dan juga persepuluhan, kami mendoakan kiranya Tuhan berkati mereka melalui pekerjaan dan usaha dan juga keluarga mereka. Dan kami juga memohon kepadamu, biarlah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Tuhan Yesus berkati, biarlah bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Juga kami memohon kepadamu supaya persekutuan kami di Gereja BNKP Jemaat Jakarta ini semakin Tuhan berkati. Terima kasihlah Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan segala perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Memasuki minggu pertama di bulan Februari di tahun ini, dan dalam ibadah secara online kami percaya Engkau masih tetap memelihara kami. Dan pada saat ini rasa syukur kami dasari dalam pendengaran dan perenungan firman Tuhan. Pimpinan-Mu lah yang terjadi, ya kuat kuasa Roh Kudus, memampukan hamba-Mu yang menyampaikan suara hati-Mu untuk menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan. Segala kuasa yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu, mengganggu ibadah ini, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau sendiri yang berkuasa Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats perenungan kita hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, beginilah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Puji nama Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini, maka setiap kita, setiap insan, tidak ada yang terlepas dari yang namanya masalah dan berbagai persoalan hidup. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keuangan yang menghimpit, termasuk tentang pekerjaan,
dan termasuk juga pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama dan lain-lain. Respon menyikapinya juga beragam Bapak Ibu. Ada yang santai, ada yang biasa-biasa saja, tapi tidak jarang yang menyikapinya dengan ketakutan dan kekhawatiran yang hebat dan berlebihan, yang mengakibatkan depresi dan stres, karena keputusasaan dan kekecewaan yang berujung kepada yang namanya meragukan dan tidak percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Keadaan yang sama juga sedang dialami bangsa Israel dalam nats renungan kita pada hari ini, ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Kerja paksa menjadi rutinitas hidup sehari-hari, berbagai bentuk penyiksaan mereka alami, dan pada akhirnya mereka terpuruk dan tidak punya harapan. Ratapan menahan berbagai penderitaan telah mereka serukan kepada Tuhan, tapi menurut mereka pertolongan Tuhan tak juga kunjung datang. Sehingga Bapak Ibu mereka sampai kepada asumsi bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Dan klimaks dari keputusasaan dan kekecewaan mereka, kesimpulan mereka bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka, terekspresi di ayat 27. Mari kita baca. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Apa yang mau mereka katakan? Mereka mengkomplain Allah yang dianggap tidak peduli pada mereka. Dan keluh kesah mereka ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Mazmur 44 ayat 25, sama keluh kesah ini. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Jadi keluh kesah yang luar biasa. Mereka benar-benar tiba pada kesimpulan, lagi-lagi hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Tuhanku. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, mereka tahu bahwa mereka dibawa menjadi bangsa jajahan, terbuang ke Babel sebagai hukuman oleh karena akibat dosa-dosa mereka. Seharusnya dengan menyadari itu, mereka semakin memperbaiki diri dalam keadaan mereka yang terpuruk. Mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Justru mereka berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Benarkah hidup mereka tersembunyi dari Allah? Benarkah Tuhan tidak peduli kepada umat kesayangan ini? Tidak. Yang benar adalah mereka yang notabene umat kesayangan Allah justru tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mereka yang notabene adalah bangsa pilihan justru mengalami pengenalan yang dangkal akan Tuhan. Sehingga mereka tidak dapat melihat Tuhan yang selalu ada dan menyertai mereka. Sikap bangsa Israel Bapak Ibu juga bisa menjadi sikap kita sebagai orang percaya di masa kini. Meragukan kuasa Tuhan di tengah-tengah tekanan, pergumulan dan penderitaan. Lalu merasa marah dan kecewa pada Tuhan. Dan bisa juga kita komplain seperti bangsa Israel ini. Mengapa Tuhan tidak peduli pada saya? Mengapa harus saya yang mengalami pergumulan berat ini? Mengapa dan mengapa? Mari coba kita belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel. Kita coba introspeksi diri. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Sudahkah kita mengalami pengenalan yang dalam tentang siapa Tuhan yang kita percaya? Ataukah justru kita dan kehidupan kita sebagai orang percaya hanya nama saja? Sehingga ketika badai hidup datang, pergumulan, persoalan besar atau kecil, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit menyalahkan keadaan, lalu mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang dialami bangsa Israel sebagai umat buangan dengan keputusasaan, kekecewaan dan tiada pengharapan, Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pengharapan bahwa penderitaan akan berakhir dan pembebasan akan datang, dan itu berasal dari Tuhan sendiri. Telah tiba waktunya pengampunan dan kelepasan bisa terjadi, adanya pengharapan dan kehidupan
baru. Sekali lagi di ayat 27 itu Yesaya mau mengingatkan bangsa Israel tentang hakikat mereka yang sebenarnya sebagai umat kesayangan Allah dengan menyebut nama Yakub. Sebenarnya arti dari nama Yakub ini dia yang memegang tumit. Tetapi mengingat sepak terjang seorang Yakub ketika dia menipu kakaknya Esau lalu menipu pamannya Laban, maka kata Yakub ini diberi julukan sebagai penipu. Nah, maka penipu yang seharusnya pantas mendapat hukuman lalu berubah penyebutannya dengan menyebutnya Israel yang artinya pemenang. Maka kita juga diingatkan Bapak Ibu tentang kisah Yakub yang bergulat dengan malaikat Tuhan di Peniel dalam Kejadian pasal 32 ayat 28. Apa yang mau Yesaya katakan di sini? Yesaya sedang berusaha menumbuhkan semangat kepada bangsa Israel, semangat sebagai pemenang. Dan untuk bisa menjadi pemenang harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin kita lelah, mungkin kita kehabisan akal dan seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lalu saya menyerah ketika ada persoalan hidup. Mari kita mencoba melihat itu, bahwa itulah saat kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tidak ada bantuan di bawah kolong langit ini, termasuk orang-orang sekitar kita, selain daripada Tuhan. Dan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, itu adalah harga mati. Kita harus tetap berharap dan bersandar kepadanya. Allah tetap hadir sebagai penopang bagi umatnya dengan memberi kekuatan dan hidup bagi mereka dalam pembuangan. Kalau kita melihat sebenarnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir satu pasal ini, lalu ayat 21 sampai 31, dan terlebih khusus di ayat 28 sampai 31 yang menjadi perenungan kita dapat melihat di sana kebesaran dan kuasa Allah tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun di atas dunia ini. Lalu apa yang lagi kita ragukan sebagai orang-orang percaya? Apalagi yang diragukan oleh bangsa Israel, pilihan Allah. Apapun yang kita alami, jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Allah yang kita percayai adalah Raja di atas segala raja. Allah pencipta dan yang berotoritas atas semuanya. Ialah yang selalu menyertai, ialah yang selalu memperhatikan dan peduli kepada kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu datang tepat waktu dan indah pada waktunya. Amin. Penjelasan tentang berharap kepada kekuatan Tuhan ada di ayat 29 sampai 31. Adanya kekuatan dan adanya pemulihan bagi mereka yang terus bertekun dengan setia menanti-nantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kata menanti-nantikan Tuhan ini, kalau dalam bahasa aslinya artinya menanti-nanti dengan penuh keyakinan dan kepastian dan menjadi terikat dengan Tuhan dengan percaya dan mempercayakan diri dan hidup pada Tuhan. Maka dalam menanti-nantikan Tuhan, Yesaya memberi penekanan bahwa objek yaitu Tuhan dan bukan pada situasi atau hal lain yang ada di dunia ini. Maka fokus perhatian orang percaya, fokus perhatian bangsa Israel, fokus perhatian saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam hidup ini adalah Tuhan. Fokus dalam penantian itu adalah Tuhan sendiri. Jelas bahwa hanya orang-orang yang mendapat atau yang percaya kepada Tuhan sajalah yang mendapat kekuatan baru tersebut. Sikap menanti-nantikan Tuhan adalah sikap orang yang percaya kepada Tuhan, yang terwujud dalam sikap menyandarkan diri kepada Tuhan dan menginginkan Tuhan itu melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut Tuhan di dalam waktu dan rencana Tuhan sendiri. Jadi dia tidak menginginkan sesuatu menurut kemauannya dan rencananya sendiri, tetapi menurut kemauan dan rencana Tuhan dan juga waktu Tuhan. Ayat 29 sampai 31 adalah antiklimaks yang meruntuhkan pernyataan di ayat 27 tentang Allah yang tersembunyi. Orang yang tidak setia pasti akan melihat setiap penderitaan, pergumulan, permasalahan sebagai malapetaka yang mematikan.
Sedangkan orang yang setia melihat bahwa dalam setiap masalah atau tantangan tersimpan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan berikutnya. Itulah sebabnya orang yang bertekun dengan setia menanti-nantikan Tuhan ini, kata Yesaya, seumpama Raja Wali. Bagaimana itu Raja Wali? Raja Wali dapat mencapai usia hidup yang cukup panjang. Dan dalam usia tua, kekuatan dan keperkasaannya seperti tidak berkurang sedikit pun. Kenapa? Rahasianya terletak pada nalurinya untuk memperbaharui kekuatannya dengan menggugurkan bulu-bulunya yang tua dan diganti dengan bulu-bulu yang baru. Lalu, tidak hanya sampai di situ, Raja Wali ketika badai menyerang dia, ia tidak terbang jauh menghindari badai itu. Justru ia membiarkan dirinya dalam badai dan ia membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai. Maka terbang bersama badai adalah upaya untuk melatih sayapnya semakin kokoh dan kuat. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 5 Bapak Ibu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Seperti itulah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti itulah kehidupan orang yang bertekun dan setia menanti-nantikan Tuhan. Meskipun harus berjalan dan berlari dalam belantara kehidupan yang berat dan penuh gejolak, mereka tidak akan menjadi lelah. Mereka akan tetap bertahan dan terus maju asal tetap menanti dan mengharapkan pertolongannya. Tidak hanya pembebasan dari penjajahan bangsa lain, tidak hanya kelepasan sebagai bangsa buangan yang dijanjikan, tapi juga pembebasan dari belenggu iblis, dari ikatan dosa. Pembebasan dan penebusan dari perhambaan dan hukuman dosa diterima melalui Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang seperti Dia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam segala hal, termasuk dalam setiap beban hidup ini pun, Tuhan Yesus pasti ada untuk kita. Bukankah Yesus berkata, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengakhiri perenungan kita pada hari ini, dari apa yang baru saja kita baca, ada 4 hal yang perlu kita pahami dan hidupi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Yang pertama, tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Semua yang terjadi ada dalam kuasa dan kendalinya. Maka andalkanlah Dia. Fokus pada Dia dan bukan pada yang lain. Lalu yang kedua, dalam hidup ini, yang terpenting Bapak Ibu bukan tentang ada tidaknya masalah atau besar kecilnya pergumulan. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menghadapinya. Tentu menghadapinya dengan iman. Yang ketiga, jangan bertanya tentang masalah itu akhirnya bagaimana atau kapan berakhirnya. Tapi tanyalah bersama dengan siapa kita melewatinya. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Di luar itu tidak ada kekuatan. Sehingga setiap persoalan itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi setiap persoalan justru menjadi batu pijakan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Serta semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ada banyak hal yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Entah itu beban dan pergumulan. Juga berbagai berhala-berhala dunia ini Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh keberadaan kita, hidup kita, totalitas kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup selalu mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah di dunia ini, termasuk orang percaya. Tapi yang pasti Tuhan menjanjikan bahwa bersama dengan Dia, di dalam Dia ada kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita berdoa. Allah yang kami sembah dan kami percaya, pencipta langit bumi dan seluruh isinya.
Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Apa yang Engkau sampaikan kepada umat Israel menjadi sabda yang harus kami dengarkan. Bahwa sesungguhnya hanya bersama Tuhan, hanya di dalam Tuhan, kami mengalami kekuatan-kekuatan yang baru. Di luar itu, kami tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin terus kami Tuhan, untuk menjadikan firman-Mu rema dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250A. Allahku benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang gerang berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ana Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita menyaksikan warta jemaat. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Jemaat,
Saya undang berdiri. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami bawa, kami haturkan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami Tuhan, semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur atas itu. Kami juga bersyukur untuk berbagai hal yang kami nikmati. Berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Bahkan seminggu yang telah kami lewati. Kami memohon padamu, jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami. Lihatlah kami dari belas kasihan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami. Berilah jawab yang terbaik sesuai kehendak Tuhan atas hidup kami. Tubuh jiwa roh kami, keberadaan kami, bahkan persembahan materi yang telah kami bawa di hadapan-Mu dalam minggu ini, bahkan hari ini. Kami memohon perkenanan-Mu. Tuhan terima menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Juga seluruh jemaat Tuhan, warga BNKP Jemaat Jakarta dimanapun berada. Biarlah kasih setia dan pemeliharaan Tuhan saja yang menjadi bagian mereka. Bahwa Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan anak-anak, pertumbuhan studi, bahkan dalam kehidupan rumah tangga, hubungan sebagai suami istri. Sungguh Bapa, sukacita surgawilah yang terus melimpah atas kehidupan umat-Mu, sehingga mereka boleh berkata, Allah baik dan teramat baik. Ketika ada beban dan pergumulan, kami belajar bersyukur Tuhan, bagaimana firman Tuhan hari ini menjadi pendorong bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, bahwa Allah selalu menyertai kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami, ketika kami terus menanti-nantikan pengharapan yang dari Tuhan itu. Pertolongan yang dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya. Beban dan pergumulan, baik mengenai pekerjaan, juga kebutuhan hidup sehari-hari. Kami percaya Engkau menolong, Engkau Allah yang menyediakan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, satu persatu kami tidak bisa sebutkan. Mereka ada yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, yang terbaring di tempat tidur mereka, yang ada di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit, oleh karena berbagai penyakit, termasuk yang terpapar COVID-19. Baiklah Tuhan, oleh belas kasihan-Mu Tuhan menjamah mereka. Oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan itu Tuhan anugerahkan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis. Menjadi saluran berkat-Mu untuk penyembuhan. Baik orang tua, anak-anak, juga para lansia kami Tuhan. Semakin merosot secara lahiriah. Tetapi biarlah semangat mereka di dalam Tuhan semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Kami juga teringat untuk mereka yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka untuk mengisi hari-hari mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah sungguh sukacita surgawi juga menjadi bagian mereka. Tuhan Yesus, untuk kami dalam pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta, Tuhan berikan kesehatian bagi para pelayan Tuhan, bahkan bersama dengan seluruh warga jemaat. Biarlah kami boleh saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan seluruh program pelayanan bisa dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hanya pekerja Tuhan. Engkaulah yang empunya ladang yang kami kerjakan. Kesuksesan ini boleh terjadi karena Tuhan. Begitu juga pembangunan gedung penunjang pelayanan. Tuhan menolong. Tuhan memberkati semua tim. Baik KPPAG, para donatur, para pekerja. Untuk bisa merealisasikannya dengan baik. Sehingga berdirinya gedung penunjang pelayanan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pergumulan di seantero bumi ini mengenai pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengatasinya selain Engkau. Ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Tolonglah kami. Biarlah dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, kami bumi hanguskan semua pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah perlindungan Tuhan sempurna untuk semua umat, untuk anak-anak Tuhan, bahkan semua manusia di dunia ini. Begitu juga kami berdoa untuk negeri tercinta Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin negeri ini Tuhan. Mulai dari presiden dan wakil presiden. Dan semua jajaran kabinet. Bahkan pemimpin-pemimpin di berbagai lini.
Begitu juga pemimpin dari pemerintahan, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, desa, dusun, RT, RW, dan sebagainya. Biarlah sungguh-sungguh beri hikmat bijaksana, kekuatan, kemampuan untuk memimpin sesuai kehendak Tuhan. Memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu pimpinanmu yang terjadi atas mereka. Dan ketika mereka melenceng dari kepemimpinan mereka, biarlah Tuhan yang beracara dan berbicara kepada mereka. Berkati negeri ini Tuhan. Berkati sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Tuhan, jikalau ada beban dan pergumulan kami yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, kami percaya Tuhan tiada yang tersembunyi bagimu. Engkau yang maha tahu. Mungkin ada jemaatmu yang sekarang ini terikat dengan segala utang-utang Bapa. Terikat dengan berbagai persoalan rumah tangga Tuhan. Dan berbagai permasalahan-permasalahan pribadi yang lain. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang turun tangan, sehingga umatmu boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan hari-hari kami. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Dan derita bergantian memperkuat imanku. Saat teduh sejenak. Yahobu, Shalom. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani
lebih dulu